Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narja. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Bukan yang benar menurut kita saja. Sahabat BN, sungguh sangat memprihatinkan kondisi kita di dalam berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini. Saling lapor merupakan fenomena yang sangat mengerikan bagi kita. Demikian juga, di samping saling lapor, tindakan-tindakan yang terjadi membuat kita prihatin. Mulai dari apa yang dilakukan oleh Ferdinand Huttahian sampai kepada apa yang dilakukan oleh seorang yang mengaku bernama Gus Arya, yang membawa-bawa nama Tuhan, menyebut Allah. Sungguh-sungguh memprihatinkan kita. Demikian juga dengan ributnya tentang Habib Bahar Smith, dengan hebohnya tentang Habib Kribo, Egy Sujana, dan lain-lain sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwa negara kita sekarang ini benar-benar sedang berada di dalam suatu kerisauan hati bagi anak bangsanya. Di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini dalam kesulitan secara ekonomi, di mana negara kita telah porak-poranda ekonominya semenjak terjadinya COVID-19, yang dimulai dari sebelum terjadinya COVID-19 sampai sekarang. Harga-harga melambung tinggi, harga telur, harga minyak goreng, dan yang lain-lain. Persoalan hukum yang banyak memprihatinkan. Sekarang timbul masalah keagamaan yang begini merisaukan kita. Apa sebenarnya yang terjadi saat ini di negara kita? Kita tidak habis pikir kenapa ini sampai terjadi. Persoalan besarnya tampaknya adalah negara kita sedang terancam persatuannya. Sedang terancam. Ini yang perlu kita waspadai. Yang hanya bisa membuat negara ini bersatu kembali adalah jiwa kenegarawanan dari pemimpin kita. Jika tidak kokoh jiwa kenegarawanan pimpinan kita, kita khawatir negara ini akan semakin terbelah, akan semakin terpecah. Keterpecahan yang ada sekarang ini dimulai sejak Pilpres tahun 2019. Kalau dia pendukung pasangan nomor 01 dinamakan cebong. Kalau dia pendukung pasangan 02 atau 02 dinamakan kampret. Sehingga antara cebong dan kampret seperti dua kubu yang tidak bisa dipersatukan. Dan itu sampai sekarang masih saja ada. Dan itulah sampai sekarang yang membuat fenomena ini terjadi. Kalau kita perhatikan, mana sebetulnya yang benar? Yang benar sesungguhnya adalah yang mampu mempersatukan bangsa ini. Ini memang benar-benar dituntut kepada pemimpin kita di negeri ini sekarang. Dari seluruh unsur pemimpin, mulai dari yang tingkat paling rendah, pemimpin tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat pusat. Sungguh sangat perlu
kita mengharapkan mereka itu berjiwa negarawan. Sebab jiwa negarawan lah yang akan bisa mempersatukan bangsa ini, yang bisa mengedepankan kepentingan bangsa secara real, secara nyata, dan meletakkan di belakang kepentingan pribadi golongan atau partainya. Tanpa jiwa negarawan tidak akan bisa itu dilakukan. Karena itu kita sangat berharap bangsa kita ini benar-benar memiliki pemimpin-pemimpin yang berjiwa negarawan, yang benar-benar tidak diragukan lagi kenegarawanannya. Saya masih ingat beberapa belas tahun yang lalu, seorang sosiolog, Profesor Dr. Azif Saleh, mengatakan kepada saya dalam suatu percakapan kami, menurutnya negara Indonesia ini waktu itu dia mengatakan sedang kekurangan negarawan dan kebanjiran politisi, katanya. Itu sekian belas tahun yang lalu. Ketika itu kita masih melihat fenomena keterbelahan bangsa ini tidak seperti sekarang. Sekarang telah nyata-nyata terlihat keterbelahan, apalagi dengan adanya sebutan cebong dan kampret. Walaupun telah dikatakan tidak ada lagi cebong dan kampret, tapi kelihatannya nyata tampak keterbelahan itu. Walaupun sekarang Presiden Jokowi dengan mantan Capres Prabowo Subianto telah menyatu di istana. Wakil Presiden Maruf Amin sekarang telah menyatu dengan mantan Cawapres Sandiaga Uno di istana. Namun rakyat masih tampak belum berhasil dipersatukan oleh tokoh-tokoh ini. Karena itu tokoh-tokoh kita, para pemimpin kita di negeri ini, sungguh sangat kita harapkan berjiwa negarawan. Hanya orang-orang yang berjiwa negarawanlah yang bisa mempersatukan bangsa ini. Tetapi kalau hanya kita kebanjiran politisi, tetapi kekurangan negarawan, negara ini sangat dikhawatirkan akan semakin terbelah. Keterbelahan bangsa ini sekali lagi karena sulit kita mencari pemimpinnya negarawan sekarang di negeri ini. Kalau pemimpinnya negarawan, mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai ke menteri dan presiden, katanya. Kalau seluruhnya sampai ke bawah itu negarawan, tidak akan ada orang-orang yang mengatakan saya di pihak ini, saya di pihak ini. Sebab kemanapun dia berpihak, orang itu akan tetap berada di tengah, akan mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa ini merupakan hal yang sangat mutlak perlu. Tapi kelihatannya itu yang sulit bagi kita. Karena itu, sekali lagi kita memerlukan, negeri ini sekarang sangat memerlukan negarawan. Sangat memerlukan negarawan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.